atau juga perubahan ADART gitu. Kemudian yang kedua, kenapa sih pertanyaannya perubahan ADRT? Saya tanya balik dulu sebelum saya jawab. Partai Golkar menetapkan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai PLT Ketua Umum pengganti Airlangga Hartarto pada Selasa 13 Agustus 2024. Tugas Agus sebagai PLT adalah mengantarkan Golkar menuju Rapimnas dan Munas ke-11. Pengunduran diri dari Ketua Umum Bapak Airlangga Hartarto dan kemudian secara konsekuensi menunjuk PLT Ketua Umum. Jadi saya kenalkan dulu sebelum kita berikan waktu kepada beliau untuk bicara. Rapat pleno telah mensahkan PLT Ketua Umum adalah yang terhormat Bapak Agus. Disampaikan langsung oleh PLT Ketua Umum. Silakan Pak Agus. Terima kasih Mbak Mutia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, swastiastu, nama budaya, salam kebajikan dan salam sehat. Yang saya hormati, yang saya banggakan seluruh pengurus pleno Partai Golkar yang hadir mengambil rapat tadi, termasuk Pak Sekjen, Pak Bendung, seluruh wakil ketua umum hadir, kepala lembaga, badan, yayasan yang didirikan oleh Partai Golkar juga hadir, pengurus pleno yang hadir, alhamdulillah banyak dan dengan mudah quorum tercapai seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Mutia, bahwa dalam rapat pleno yang baru saja selesai secara musyawarah dan mufakat, saya diberikan amanah untuk memimpin Partai Golkar sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar. Munas Partai Golkar akan digelar pada 20 Agustus 2024. Waketum Golkar Adis Kadir mengungkapkan potensi perubahan ADART dalam Munas tersebut. Namun, Adis menilai perubahan tersebut tidak akan signifikan, hanya perubahan satu kata atau titik dan koma. Ada kemungkinan Anies membahas perubahan ADART nggak sih? Kalau dinamika ya tentunya sedikit-sedikit perubahan kan ada, tapi tidak secara signifikan lah ya. Ini partai kan ADRT-nya sudah lama dan sudah bagus. Paling kalau ada perubahan-perubahan ya mungkin titik, koma atau apa satu kata apa kurang-kurang. Satu kata kan juga bisa ngaruh, Bang. Kemungkinannya perubahannya di mana, Bang? Ya mana kita tahu kan belum munas. Nanti kan hasil munasnya nanti kita lihat. Selain itu, Adis Kadir turut membantah isu yang beredar di media sosial bahwa ADART diubah demi memuluskan langkah wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi ketum baru Golkar. Lantaran belum ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Gibran akan menjadi ketum. Menurut Adis, jika Gibran akan menjadi ketum Golkar, dia pasti akan melakukan konsolidasi dengan DPD 1 Golkar dan sowan ke Golkar. Namun, hingga saat ini, Gibran tidak melakukan hal itu. Akan jadi ketua umum tuh gimana pendapat Abang? Eksternal. Ada orang Iya, di luar partai misalkan yang mau masuk Sebut ke aja siapa misalnya. misalkan Pak Mas Gibran misalnya. Nggak ada, belum ada. Tanda-tandanya pasti ada kalau mau Mas Gibran, pasti sowan ke Golkar, pasti konsolidasi dengan DPD 1 sampai saat ini tidak ada. Ada peluang itu? Ya, ini ada nggak pulang kira-kira? Cukup nggak waktu 1 minggu misalnya kita adakan munasnya misalnya tanggal 20? Nah, apa bisa seperti itu? Kan tanda-tanda itu kan harus kita kira minimal 3 bulan lah ya. 3 bulan, sampai saat ini tidak ada dan saya yakin juga mungkin Mas Gibran juga konsentrasi sebagai wakil presiden. Sebagai informasi, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa dirinya resmi mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar sejak Sabtu 10 Agustus 2024. Airlangga mengungkapkan salah satu alasannya mundur adalah untuk menjamin keutuhan partai. Selain itu, Airlangga mengaku ingin fokus mengawal transisi pemerintahan
dari masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Selanjutnya sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART organisasi yang berlaku. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar. Demokrasi harus kita kawal dan kita kembangkan terus-menerus. Partai politik adalah pilar demokrasi kita. Indonesia adalah negeri besar. Kita harus memastikan bahwa demokrasi kita terus berjalan dari satu generasi ke generasi berikutnya.